itu kan selalu tanyain, Ya. kapan berangkatnya, kapan Ah, berangkatnya, iya kapan sih. berangkatnya. Ini nih masalahnya nih, masalahnya ini. Ini bukan scaffolding, ini bukan pekerjaan yang berbahaya di Jepang, enggak, dunia. Salah satu pekerjaan yang paling berbahaya di dunia. Dunia men, sekai. Perhatikan kenapa saya katakan bahasa dulu lah. Bahasa dulu ya. Bahasa. Kalau kamu nggak bisa bahasa Jepang datang ke sini, kamu bunuh diri nih. Soalnya karakter orang di sini jujur aja ya, beda sekali dengan karakter orang Indonesia. Karena orang Indonesia. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Maulana di channel Paido Official. Baik, di video konten kali ini saya ditemani dengan Mas Adnan ya, Mas Adnan yang kebetulan dulu pernah ketemu di Osaka ya tepatnya ya. Soles nih. Pernah main juga bareng. Nah, Setahun yang di lalu. video ini saya akan bertanya banyak nih, bagaimana pengalaman bekerja dalam bidang konstruksi Mas ya di Jepang ini. Nanti sebelumnya juga akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya buat teman-teman yang belum tahu atau belum kenal ya, karena kalau kita tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu saya langsung saja persilahkan Mas Adnan untuk memperkenalkan diri. Halo guys, halo semuanya, sehat-sehat. Ya. Nama saya Adnan. Saya dari Bima NTB. Itu singkatnya perkenalannya. Ya. Oke, Mas Adnan, sekarang kerja di Jepang ya Mas ya. Dulu pas awal masuk ke Jepang itu seperti apa Mas? Awalnya ya. Pas pertama kali datang ke Jepang. Iya. Oke. Tahun berapa? Terus mungkin kenapa ingin bekerja di luar negeri, terutama di Jepang? Itu awal mula ceritanya Mas Adnan itu seperti apa? Bisa. Oke. Saya pertama kali ke Jepang itu 2023. 2023 bulan 1 tanggal 14. Oh, Kalau nggak salah karena. berarti Dan udah 2 tahun, udah 2 3 tahun jalan ini ya. Sosnya. Sudah senpai juga ini teman-teman. Enggak. Oleh karena itu mungkin akan dapat pengalaman nih dari Mas Adnan yang sudah Wah. lama di Jepang, bisa diceritakan. Nah, terus di Jepangnya ini di Jepang Mas bekerjanya Mas? Ya, saya kerja di Jepang Tobi atau bahasa Inggrisnya scaffolding. Konstruksi ya. Konstruksi. Ya. Tobi, scaffolding atau Asiba. Bisa milih job konstruksi itu gimana awal mulanya Mas? Kan Iya. job konstruksi ini kan terkenal berat ya kalau kerja di Jepang tuh. Oh iya, mau jujur apa gimana nih? Jujur aja, Oh, Mas, jujur supaya aja. teman-teman bisa Oke. tahu dan bisa jadikan pertimbangan juga ya. Dulu awal-awal ingin ke Jepang itu saya tuh mau ambilnya tuh pertanian sebenarnya Nogyo sebenarnya tuh. Oke. Tapi pas di LPK itu di Bandung, dulu tuh di MGP. Salah satu institusi dan situ lah ya. Masuk di LPK di Bandung. Terus pengen tuh pertanian, tapi nunggu job pertanian nggak ada gitu. Jadi karena nunggu lama ya, Ya. dan juga pada saat kita itu juga musim ini lagi corona itu tuh. Oh, 2019. 2019, 2020, 2021 kan itu masih. Pokoknya lagi corona itu ya. Terus nunggu job pertanian nggak ada itu. Akhirnya ya apa ya, ditambah lagi yang paling susahnya itu ini, kita itu beban batin sih di Indonesia itu di LPK itu. Karena kalau kita lama berangkat ke Jepang itu entah keluarga ya, teman Ya. saudara, orang tua itu kan selalu tanyain, Ya. kapan berangkatnya, iya sih, kapan betul. berangkatnya. Ini nih masalahnya ini. Jadi mikirnya tuh kita itu sekarang di Indonesia tuh bukan lagi mikir untuk kita mengutamakan tujuan awal tadi, keinginan awal tadi itu dipendam dulu. Akhirnya bagaimana mikirnya itu bagaimana bisa cara cepat ke Jepang.
karena di bawah tekanan, tekanan batin, ditambah lagi mikir keluarga, tanggung jawab moral, ya. Siap. Itu jadi kalau orang tua mungkin bisa ngertiin kita lah, sabar bu, gini-gini bisa. Tapi yang paling susahnya tuh hidup di tengah-tengah masyarakat itu. Aduh, itu anak kamu dibohongin itu, pasti nggak bakalan ke Jepang itu, ditipu itu. Jadi kasihan orang tua, keluarga, saudara, pasti kayak gitu. Karena lama berangkat ke Jepang, apalagi bertahun-tahun nunggunya. Nah itu jadi, udahlah, ambil aja job apapun, yang penting bisa cepat ke Jepang. Itu pada dasarnya, awalnya ya. Akhirnya kebetulan pada waktu itu ada job Tobi, ya udah ya ambil aja gitu. Ditawarin, gimana nih mau ambil Tobi, job Tobi nih gini-gini. Tahu Tobi itu keras, ke pekerjaan yang paling berat di Jepang, salah satu pekerjaan yang paling berbahaya di dunia. Tahu semua, tahu dari cerita sampai bagaimana, tahu juga. Tapi dengan pokoknya itu ya, dengan tekanan batin tadi, terus memikirkan orang tua dan keluarga, tanggung jawab moral di kampung itu, udahlah sikat aja gitu. Jadi masa kayak gitu, bisa lah gitu. Jadi udahlah ambil. Ya itu awal ceritanya teman-teman. Jadi memang banyak tekanan juga ya, nggak cuman kan kebanyakan orang juga banyak yang seperti itu kan, disangka ditipu, terus kok nggak pernah berangkat. Iya, itu tuh. Ternyata Mas Adnan juga mengalami hal tersebut ya. Ngalamin banget saya. Ngalamin banget itu, bagaimana mulut tetangga itu. Pedes Mas ya? Pedes. Ya. Iya, syukur pedas ya, tapi fitnah ini loh yang bahaya itu. Iya. Kalau untuk sendiri ya kita kuat, tapi kan kasihan adik-adik kita, kakak kita, saudara kita, orang tua paling kalau udah bicara masalah orang tua tuh semua tuh pasti ngerasain yang ini, apalagi yang tonton semua ini pasti ngerasain tuh bagaimana kelepas orang tua kan. Nah itu job Tobi kan Mas Adnan nekat kan, bisa dikatakan nekat karena mengejar yang penting berangkat. Nah itu pas awal ke Jepang mungkin banyak hal-hal yang di luar dari perkiraan kita kan. Nah itu seperti apa perasaan masuk ke Jepang dalam job Tobi ini? Kalau job Tobi sih ya jujur ya, kalau saya pribadi pendapat saya ya, kalau pekerjaannya mungkin karena kita udah biasa kerja dari kecil di sawah, di ladang, ya bisa imbangin kerja Tobi di sini. Apalagi kan kita sering angkat-angkat yang berat-berat di kampung, di sawah itu bisa imbangin kalau masalah capeknya ya bisa. Tapi tetap kayak ada kaget gitu kan, misal tiba-tiba kok sepertinya berat gitu. Pas awal-awal kan belum terbiasa juga kan. Terus kayak mungkin perlu adaptasi lah. Itu cara Mas Adnan untuk menanggulang itu semua seperti apa yang mungkin dilakukan? Awal yang saya datang ke Jepang dan kerja Tobi ya, yang pertama itu yang membuat saya hal yang di luar dugaan ya. Misalkan itu ya karakter orang Jepang sih. Karena ya sama di Indonesia juga kan, kalau kita ketemu senior yang baik gitu, kalau kita ketemu sama senior yang galak gitu. Nah kebetulan saya ketemunya itu senior yang galak. Dan itu tuh, nah akhirnya kalau kita kerja di atas itu kalau pelan-pelan ya bisa gitu, bisa. Tapi kalau kita kerja di bawah tekanan, terus kerja di atas dan berbahaya, itu sih yang membuat saya itu down. Sedikit down sih awalnya juga. Karena juga resikonya. Iya, karena kan kerja di atas juga, ya. Kalau kita kayak semisal mungkin
buru-buru karena dia ngomong terus. iya. Jadi kita kerjanya nggak lihat-lihat. Itu yang membuat saya sedikit kaget di situ. Kalau seniornya bisa pelan-pelan misalnya tuh, bisa ya kasih taunya tuh pelan-pelan lah. Bahasanya nggak cepat, nggak kasar, nggak bentak, nggak marah ya. Bisa gitu, bisa. Cuman itu awalnya karena itu awalnya ya. Ditambah lagi kita belum terbiasa budaya Jepang. Ditambah lagi bahasa yang masih kurang. Itu sih yang awal saya kerja di Tobi itu kan, itu sih awalnya yang membuat saya itu memang pengalaman yang luar biasa sih, yang memang tak terduga sih. Itu alaman yang apa ya, bisa dikatakan membuat saya down sih pada saat awal-awalnya itu. Ya. Bahasa kurang, belum terbiasa budaya Jepang, dan ketemu senior yang agak galak gitu sih. Kalau capeknya sih ya jangankan kerja ya, duduk pun capek, makan pun capek ya. Bisa kita imbangi masalah capeknya. Cuman masalah itunya aja sih. Ketemu sama orang yang galak, terus ditambah lagi kita belum ngerti budaya Jepang, dan bahasa masih kurang ya. Itu tuh siap-siap aja aho boke kasubung kura tuh. Siap-siap aja itu sih awalnya ya. Jadi mungkin kalau ngomongin soal awal ini memang hal yang paling berat Mas ya. Karena belum iya. ada kabaran juga yang tentunya walaupun kita sesiap apapun, iya betul, dalam realita lapangannya dan faktanya ya, iya betul bisa di luar dugaan ya mungkin ya. Betul, Tapi Mas Adnan bisa melalui semuanya ini, iya. Bahkan sekarang udah mau selesai. Alhamdulillah sih. Ya mungkin, itu sih memang Tobi itu kalau orang yang nggak kuat mental ya, jujur aja kita Tobi ini. Orang yang nggak kuat mental ya jangan berani-berani deh sebut Tobi, mau kerja Tobi di Jepang, jangan deh. Soalnya memang asli uji mental tuh di sini. Ditambah kerjanya berbahaya. Karena kerja di atas. Kalau kamu nggak mati, mungkin orang bilang yang lain bisa mati. Contoh jatuh barang misalkan. Iya, kamu nggak mati karena jatuh barang, tapi resikonya besar buat orang lain juga gitu. Bisa mati orang gitu. Kalau kamu itu bahaya untuk dirimu sendiri, bahaya untuk orang lain. Itu tuh yang memang yang perlu dipikirkan baik-baik lah bagi teman-teman ingin bekerja Tobi. Karena sedikit aja kinco di atas itu, jatuh alat apa segala. Iya, kalau kamu nggak jatuh, mungkin pakai anjentai mungkin, tapi kena orang lain, mati orang. Jadi sangat berisiko tinggi sih Tobi itu. Ditambah lagi ketemu sama orang senior yang nggak bisa ngertiin kita, galak misalkan, di atas kita kerja, dimarahin kita kan, udah kita nggak ngerti, tambah dimarahin, tambah blank, kosong. Jadi tambah berbahaya banget itu. Bahaya kita jatuh, bahaya kita jatuhin apa, terus kena orang, mati orang. Jadi itu benar-benar perlu dipikirkan baik-baik kalau kerja Tobi itu. Untuk teman-teman ya mungkin harus dipertimbangkan lagi terlebih dahulu ya sebelum mulai kerja Jepang, mau di Jepana, mau di bidang apa itu teman-teman bisa mungkin meriset terlebih dahulu ya. Kalau memang teman-teman sudah basicnya di bidang itu mungkin gas, karena memang jobnya paling banyak ya Mas ya, bisa dikatakan ya job Tobi atau konstruksi ini ya. Kenapa paling banyak diminta di Tobi? Karena di Jepang ini kekurangan Tobi gitu loh. Kenapa kurang? Karena banyak orang yang tidak mau mengambil risiko, karena kerjanya memang berbahaya gitu. Ini bukan scaffolding, ini bukan pekerjaan yang berbahaya di Jepang, enggak, dunia. Salah satu pekerjaan yang paling berbahaya di dunia men, sekai, bukan Jepang, scaffolding mah. Jadi itu yang perlu diperhatikan itu. Jadi dulu saya di kampung itu ya pernah lah suka naik pohon. Kalau main petak umpet itu pohon, naik pohon kelapa, pohon mangga, dihajar semua pohon itu. Tapi beda cerita kalau di sini gitu loh. Kita ke atas,
itu kita tuh pegang bawa alat, misalkan kumitate atau enggak barasi, bongkar-bongkar atau enggak merakit itu. Kita tuh pegang alat itu berat itu masalahnya tuh. Nah, kalau kita main-main di kampung naik pohon gini, mana ada kita pegang alat yang berat? Iya ya. Loncat di pohon sana sini ya gampang iya. Karena kita nggak pegang alat yang berat gitu. Nah, kalau kita di atlas itu masalah kita pegang alat yang berat itu, kekuatan otot, dorang dan sebagainya. Wah itu sih. Ya. Itu jadi dari beda cerita. Terus yang diinjak itu besi yang kecil, yang wah. Oh ya seperti itu ya Mas ya. Iya, belum lagi angin yang kenceng. Yang paling berbahaya itu ini sih pas barasi. Barasi atau enggak sama-sama sih barasi kumitate sama-sama bahaya sih. Apalagi krem, nggak tahu krem? Tahu yang angkat. Iya, itu ya. kita yang pasang, kita yang bongkar. Semua kita yang ngelakuin itu. Tapi dengan pengalaman Mas Adan itu ya dari awal merasakan banyak tekanan kan. Iya. Kira-kira apa nih yang harus dipersiapkan, mungkin yang Mas Adan sebelumnya masuk di job ini, yang Mas Adan kira-kira kurang apa bahasanya harus dipersiapkan. Ya. Semisal Mas Adan mengulanginya dari awal lagi tuh, apa yang akan dipersiapkan. Nah ini mungkin bisa jadi dibagi untuk teman-teman ini. Ya, Oke. Teman-teman juga yang sih. Oke. Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah bahasa ya. Itu bahasa yang pertama. Kenapa bahasa? Nah, jangankan pekerjaan Tobi ya, pekerjaan apapun, kalau kita nggak ngerti bahasa, ya kita nggak bisa kerja gitu. Malahan ketika kita dimarahin, dari kita nggak bisa, ya tambah nggak bisa lagi gitu. Kenapa? Karena udah kita nggak bisa bahasa Jepang, ditambah dimarahin, tambah kinco, grogi, iya kan? Jadi hilang semua, tambah goblok jadinya. Jadi yang pertama yang perlu dipersiapkan saya wanti-wanti itu bahasa Jepang. Karena di sini itu jujur aja ya, orang asing yang bahasanya kurang diremehin di sini. Iya, memang sering dijadikan pelampiasan juga. Iya, dibully. Selain dibully kan. Dibully, dijadikan pelampiasan. Jadi hitam juga bisa ya. Jadi gini. Semakin kamu nggak ngerti bahasa Jepang, kamu datang ke sini kayaknya bunuh diri deh. Wah. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kenapa saya katakan bahasa dulu lah. Bahasa dulu ya. Bahasa. Kalau kamu nggak bisa bahasa Jepang datang ke sini, kamu bunuh diri nih. Soalnya karakter orang di sini jujur aja ya, beda sekali dengan karakter orang Indonesia. Karena orang Indonesia punya agama ya. Mau agama Kristen, agama apapun, Islam, agama apapun Indonesia itu kita punya agama sebagai acuan kita, sebagai ketika kita ada apa-apa itu ada agama yang mengatur semuanya kehidupan kita. Di sini apa? Orang di sini nggak punya Tuhan, nggak punya kepercayaan. Jadi beda kita tuh teman ke teman itu kalau kita bahasa yang nggak enak aja kan ngerasa kan, aduh nggak enak nih gini-gini. Di Jepang nggak kayak gitu, marahnya tuh plong, apa yang ada dalam hati dikeluarkan gitu Mas. Iya, jadi kata-katanya tuh nggak mikir perasaan kita, itu tajam-tajam banget. Apalagi kalau mereka marah, memang kayak orang gila, nggak waras memang. Ya karena itu tadi nggak punya agama, nggak punya Tuhan untuk bernaung, nggak ada agama untuk bernaung mereka. Kita nyakitin orang dosa, iya kan? Iya. Jadi ada itu tuh. Kalau kita nyakitin orang mikir-mikir, oh nanti dosa, nanti Tuhan kita marah, kan gitu kita kan. Terus kalau kita nggak sopan sama orang yang lebih dewasa atau orang tua orang lebih tua dari kita, kan nggak enak. Ada perasaan nggak enak. Ada empati. Iya, ada empati karena takut dosa kan. Iya. Di sini nggak ada. Mau lu tua bangka sekalipun. Kalau kamu misalkan salah dimarahin.
mau dimarahin anak-anak, Iya. mau anak-anak yang marah itu nggak apa-apa di sini. Jadi itu perbedaannya tuh sangat jauh sekali sama kita. Jadi bahasa dulu yang pertama, yang kedua nggak ada yang lain, mental, nggak ada yang lain. Teman-teman ya. Pokoknya aku nggak mau kasih tahu terlalu banyak deh. Ini aja, pegang aja dua ini. Bahasa sama mental. Itu aja Ya. dulu. Itu aja dulu. Kalau kamu ini banyak kejadian nih. Misalkan kalau dua ini nggak sejalan, misalkan nih kamu bisa bahasa, kamu ke sini, kamu ke Jepang nih, kamu bisa bahasa nih, tapi mental kurang. Misalkan kamu datang ke Jepang ya, kabur pasti kamu tuh pasti kabur atau nggak pulang. Banyak kejadian bahwa yang kerja Tobi itu kabur terus pulang ke Indonesia. Banyak baru datang minta pulang, baru datang kabur. Ya kenapa? Ya bisa bahasa Jepang tapi mental kurang. Nah, ada lagi nih, Apa? mental kuat tapi bahasa Jepang kurang. Ini lagi nih. Juga kurang seimbang juga ya kalau Iya. seperti itu ya. Ya ini, wah pasti berantem sama orang Jepang. Berantem pasti. Udah berantem, dibully, Salah-salahin. iya, dijadikan kambing hitam. Ya gitu. Jadi itu tuh pokoknya ya walaupun kasih imbang tapi jangan jauh-jauh lah. Balance supaya agak Iya. terkoordinir lah ya. So. Pokoknya dua itu aja yang paling penting tuh. Bahasa sama mental. Terus bahasa itu misalkan nih kita kerja Tobi nih. Usahain semua alat-alat Tobi itu semua dihafal. Bahan-bahannya, alat-alatnya, semua harus dihafal. Itu sih. Dua itu aja. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Menurut Mas Adnan, persiapan teman-teman mungkin yang kebetulan atau ingin bekerja di job konstruksi ini, yang pertama harus menyiapkan bahasa, yang kedua itu mental. Nah, dua-duanya ini harus seimbang ya atau balance. Kalau nggak seimbang pun Bahaya. supaya nggak jauh kita Imbangin lah sedikit. imbangin lah sedikit gitu, sedikit. supaya lebih baik ya teman-teman. Tapi ini Mas, orang Jepang kan yang diceritakan Mas Ana ini kan kalau marah ini suka lepas kan, suka benar-benar meluapkan emosi itu. Tapi itu dalam pekerjaan doang ya, yang sering saya dengar dari pengalaman teman-teman juga tuh. Semisal di luar kerjaan dia baik lagi, apakah seperti itu juga yang dirasakan? Nah, Mas begini Adnan? ya. Ini kalau masalah karakter ya, ini bukan hanya di Jepang aja, di Indonesia pun sama gitu. Ini karakter orang Jepang itu ada yang marahnya itu pas waktu kerja doang, ada di Gemba maksudnya, di tempat kerja itu marah-marah habis kerja QK pulang baik lagi. Ada juga yang marah di Gemba, marah di mobil pas pulang, marah sampai di Kaisa, marah besok sampai besok lagi, dendam. Ada. Kita punya semua senior kayak gitu. Kita punya senior yang marah-marah di Gemba doang, di tempat kerja doang, habis kerja baik lagi, minum kopi bareng lagi, cerita bareng lagi, pulang baik lagi. Ada juga yang marah di Gemba, marah di mobil, marah di kantor, besok lagi kita marah lagi. Ada. Jadi karakter itu beda-beda. Jadi banyak juga saya dengar juga teman-teman juga bilang orang Jepang itu marahnya itu pas lagi tempat kerja. Iya ada, tapi ada juga yang kebalik dari itu ada. Ya sama di Indonesia juga sih, sama. Tapi memang kebanyakan sih kalau yang saya sering alami ya, terutama pada diri saya sendiri, marahnya tuh di tempat kerja doang Mas. Jadi ketika di luar ya dia baik-baik lagi. Jadi kayak dia komitmen dalam pekerjaannya tuh, atau loyalitas yang dia tanamkan tuh benar-benar dalam bekerja. Profesional. Makanya itu mungkin bisa menjadikan Jepang ini negara maju mungkin ya, itu salah satunya. Tapi kan tadi kata Mas Adnan ada karakter yang benar-benar dia Iya. marah sepenuhnya, maksudnya nggak cuma dalam pekerjaan. Tapi kalau orang yang seperti itu mungkin menurut saya
agak lain sih. Iya. Kalau Bisa kayak benci sama kita gitu, beneran benci Iya. sama kita, bukan karena dalam pekerjaan Enggak. karena kita nggak bisa atau iya, apa. kalau seperti yang kamu bilang itu profesional namanya. Ada juga yang nggak profesional, ada. Kita ketemu semua itu senior kayak gitu tuh. Nah, kalau masalah maju itu jujur aja ya. Jepang ini kalau pandangan saya setelah saya evaluasi sampai saat ini, Jepang itu memang dipaksakan untuk maju sebenarnya. Kalau dilihat dari masyarakatnya ya. Masyarakatnya itu kenapa saya bilang kayak gitu? Kenapa dipaksa maju itu? Ya, dipaksakan untuk maju karena memang kepemimpinannya yang bagus. Mungkin ada patokan atau target tertentu yang mungkin harus Iya. dicapai untuk Contoh ya, suatu negara, contoh gitu. ya. Jepang itu ini nih yang saya lihat perbedaan yang melekat antara Indonesia dengan Jepang ya. Bukan saya mengatakan Jepang lebih bagus dari Indonesia, enggak. Aku enggak bisa mengatakan Jepang lebih bagus dari Indonesia lebih bagus dari Jepang. Tapi gini, yang aku lihat di sini, plus banget ini yang saya lihat. Kenapa saya bilang tadi Jepang dipaksakan untuk maju tadi? Yang pertama itu mereka ini perbedaan itu kita tuh kalah di habits. Habits. Kebiasaan Nah, ya. kebiasaan. Nah, Jepang dari kecil itu udah dididik tentang kedisiplinan, tentang mematuhi aturan, tentang menghormati guru, tentang menghormati orang lain, tentang adab sopan santun, semua itu. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu? Nah, di sini itu orangnya itu tertib aturan. Iya, bukan mereka awalnya itu tertib aturan, enggak. Karena aturan pemerintahan yang bagus, mereka nggak mau ngikutin aturan itu diberi hukuman. Itu pada dasarnya. Pada dasarnya ya, Iya. jadi habit tuh ya. Iya, pada dasarnya. Kenapa saya bilang gitu? Di mana-mana saya perhatiin, polisi di sini hampir tiap cabang ada. Contoh ya, buang sampah sembarangan, lihat polisi kasih denda. Masa setiap hari polisi lihat kita buang sampah di denda terus mau setiap hari didenda? Nggak mungkin kan? Jadi ada rasa itu awalnya tuh. Awalnya rasa takut takut kena denda, takut kena hukuman. Awalnya itu. Lama-lama terbentuk jadi habit jadinya. Awalnya rasa takut diberi hukum, terus dimarahin guru misalkan, atau enggak dikasih denda lah sama pemerintah. Awalnya itu. Ya. Nah, jadi mereka tuh sekarang dari kecil udah diajarin semua itu, jadi habit jadinya. Dan Kita kalah di situ tuh. Kita kalah di situ. Dan mungkin dari habit itu menjadi kebiasaan dalam diri, maksudnya Nah, kebiasaannya yang tadinya kita takut melakukan pelanggaran karena ada ancaman dan segala macam, menjadi aturan diri gitu ya. Kalau kita buang sampah itu mungkin saya jadi orang yang waru ini, saya bukan orang yang baik nih, maksudnya bukan karena ancaman itu, setelah lama menjadi habit, mungkin seperti itu ya Mas ya. Iya. Karena mungkin sekarang sudah. Iya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Gini nih. Aku tuh sering banget lah lihat orang Jepang. Aku nggak lihat jauh ya. Senior aku lah. Yeah. Senior aku itu jujur orangnya itu ya kalau dilihat dari jauh, wah ini nih disiplin banget nih. Ternyata enggak. Dia buang sampah sembarangan, jorok. Enggak semua orang Jepang ya. Enggak semua orang Jepang kayak gitu. Cuman ya karena lebih banyak dan dominan yang udah patuhi peraturan, udah disiplin. Jadi yang kurang-kurang dikit tadi itu udah bukan hilang ya. Kalau kayak HP misalkan sama korek ini misalkan. Jadi karena lebih banyak yang disiplin, jadi yang kurangnya ini tuh merasa malu,
seakan-akan ini tidak ada gitu. Karena lebih menonjol ini kan lebih besar kan. Itu jadi tapi memang tidak menutup kemungkinan semua orang Jepang itu baik juga ya Mas. Mestinya Iya, menekan iya. orang seperti itu ya. betul. Dan juga di Jepang itu misalkan anak TK ya. Itu anak dari anak TK aja itu yang diajarin setiap hari itu bukan nyanyi, bukan enggak. Cara merapikan barang, misalkan cara simpan barang di tempatnya, Oke. cara pokoknya seriseto namanya itu. Seriseto cara merapikan barang kembali ke tempatnya. Cara pokoknya cara melihat warna dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan dari kecil itu diajarkan untuk kebersihan. Jepang itu. Ya itu dari saya pribadi ya. Mungkin ada teman-teman yang lebih suhu lagi, yang lebih tahu lagi dari situ yang ya itu mah pendapat saya pribadi ya. Salah silakan direvisi, ditambahkan. Mohon maaf kalau benar-benar itu menurut teman-teman itu salah gitu. Iya. Itu menurut saya sih kalau yang saya lihat di sini. Tapi emang seperti itu Mas, Jepang itu unik loh menurut saya kan. Karena ya seperti itu hal tadi yang dikenal banyak orang yang belum tahu Jepang itu orangnya baik-baik, Sos, nah. tepat waktu, disiplin, taat peraturan. Tapi banyak juga orang Jepang yang bandel juga. Iya. Jadi kan Iya. banyak. Di mana-mana dunia lah itu mah ya. iya banyak ininya. Tapi dominannya baik. dominannya. Dominannya disiplin. Jadi ya itu saya jujur aja ya. Saya di sini itu pemerintahnya keren banget sih. Iya. Aturan pemerintahnya itu disiplin, bagus, di mana-mana ada polisi ya kan. Jadi kayak apa ya? Kayak masyarakat itu mau melakukan suatu kesalahan itu mikir-mikir dua kali deh. Iya. Karena di mana-mana ada polisi gitu. Ya mungkin ditambah udah habit, jadi kalau udah masuk habit itu ya kesadaran orangnya itu kan meningkat kan. Iya, benar. Jadi nggak ada polisi pun ya kalau udah sadar mah ya pasti risih, resah kan. Itu sih di Jepang itu mah. Oke. Oke, Mas Adnan terima kasih ya untuk semua cerita dan pengalaman-pengalaman yang Mas Adnan alami. Sama-sama. Keluh kesah Sami-sami. pertama masuk ke Jepang. Beratnya apa? Perjuangan di sini ya. Iya. Berbagai benturan yang dialami itu bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman juga ya. Iya. Oleh karena itu terima kasih banyak Mas Adnan. Sama-sama. Tetap semangat ya teman-teman. Iya. Yang menonton ini saya bukan orang yang paling hebat ya. Bukan saya berbicara di sini adalah orang yang paling pintar, enggak. Itu hanya berbagi pengalaman pribadi kita di sini ya. Ya ketika ada kata-kata yang nggak enak didengar atau nggak kata-kata yang salah, ya itu khilafan saya. Karena itu dari pengalaman pribadi saya. Itu pun jika pun masih kurang apa segala, tolong ditambahkan. Kalau salah tolong dibenerin. Ya kita sering lah gitu. Terima kasih teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk video kali ini ya banyak banget pembelajaran yang kita dapatkan pada episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu menonton video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan dari kita mohon maaf bila mana ada pengucapan dan salah informasi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Bila mana ada kekurangan juga. Mungkin seperti itu aja. Sukses terus Mas Adnan untuk kedepannya. Amin ya Allah. Semuanya kamu juga, ya. Semua yang nonton ini sukses semua teman-teman. Gambate kudasai. Semoga sukses semua ya teman-teman, dan Mas Adnan juga yang sedang meraih mimpi di Jepang ya, impian ya. Amin. Oke, saya akhiri ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.